journaling di 6. Aku lagi di jalan mau ke kantor. Aduh, goncangannya luar biasa ya ini. Maaf kalau emang layarnya jadinya kayak agak gimana gitu, kayak lagi gempa gitu. Karena jalanannya kurang mulus. Apa ya? Ini kenapa aku sambil nyetir sambil ngerekam, karena ya mau multitasking aja, maksudnya biar nggak, dari kemarin kan aku ngerekamnya tuh malam, jadi aku suka gemes karena suaraku kecil banget. Kenapa kecil? Karena aku nggak tipikalnya tuh kayak anak yang suka malu-malu di rumah gitu, maksudnya diem gitu. Jadi kalau ngomong kayak begini di rumah tuh nggak nyaman banget, kayak nggak biasa lah. Aku nggak mau orang-orang di rumah tuh tahu aku lagi ngapain dan lagi bahas apa gitu. Padahal aku taruhnya di YouTube yang untuk publik, semua orang denger gitu. Cuman gemes aja. Kalau kayak sekarang kan aku kayak ngomongnya bisa lebih wah gitu, lebih lantang. Ya ini sambil jalan juga sih, karena aku tahu nih perjalanan di tol pasti nggak mungkin nggak macet. Jadi karena sambil nyetirnya agak pelan, jadi aku pede bisa sambil ngomong. Ya, saya lumayan bangga ya, dan saya lumayan percaya diri dengan pengalaman menyetir saya gitu. Gini aku nyetir berapa ya, udah 10 tahun mungkin. Nyampe sih kayaknya. Iya, kuliah 2013. Ya sekarang 2023. Ya udah oke lah, udah bisa, udah mantep lah. Kalau menurutku aku udah pede gitu dengan cara bawa aku. Jadi aku nggak santai lah gitu sambil ngomong sambil nyetir. Kadang juga pernah sambil makan sambil nyetir, sambil make upan sambil tolong jangan dicontoh, ini bukan hal yang baik ya, nanti kalian kenapa. Hari ini aku mau ngebahas apa ya. Semalam tuh nggak bisa tidur, mungkin karena kopi yang aku pesen, kopi yang aku bikin lumayan kenceng, kebanyakan kopinya, jadi agak tegang, terus kena emah sampai jam berapa pagi gitu. Makan obat mah baru bisa tidur. Aku pernah ingat, tapi semalam aku kayak mau ngebahas sesuatu. Tapi tadinya aku mau ngebahas kayak apa yang aku rasakan selama journaling, tapi belum nyampe seminggu kan, jadi mungkin besok aku baru ngebahas itu besok. Kalau hari ini apa ya? Ya mungkin kegiatan aja sih sementara. Kayak sama apa sih yang aku pingin sebenarnya. Semalam tuh aku kayak sempet kepikiran ada mau bikin bucket list. Kayak bucket list untuk apa ya? Keinginan-keinginan lah. Mana sih kameranya? Keinginan-keinginan apa yang mau kulakukan sebelum meninggal. Kayak gitu. Oke, pertama kegiatan dulu deh. Aku agak bingung karena ini lumayan spontan dan tiba-tiba ngeblank gitu. Hari ini tadi aku berberes dari rumah yang baru. Yeay. Baru ngisi nyicil furniture lah gitu. Beda-beda deh nyamuk rasa. Baru nyicil sedikit-sedikit, terus ya sambil berberes sedikit karena aku anaknya tidak, ya kan itu kan lumayan banyak jendela yang masih belum dipasang gorden. Kenapa belum dipasang? Karena ada masa garansi gitu. Jadi ya udahlah, gemes ya, aku tutup aja pakai kertas satu-satu, aku selotipin. Lumayan effort sih, lumayan capek juga gitu, berkeringat, terus kalian nebeng mandi di situ, rumah sendiri. Ya udah, sekalian tadi beli nasi kuning jajan di rumah yang satu lagi, di rumah orang tua kan, itu banyak banget kayak jajanan pasar gitu. Aku seneng banget. Terus aku tadi beli ini, nggak tahu ada yang tahu atau enggak, ini kayak cracker atas bawah kayak sandwich gitu, tapi bawahnya di tengahnya ada tape. Nah ini enak banget, kayak aku suka karena manis dan udah lama nggak makan ini. Coba kayak gini.
kantor lagi ada, udah lama lah karena aku emang mostly WFH. Jadi tim aku kayak sebulan sekali minimal dulu ada ketemu satu dengan yang lain biar nggak akut amat itu. Terus nanti pulang mau ngambil cetakan, ya pokoknya ada aku ada coba bisnis usaha yang lain, tapi ini benar-benar kayak sampingan banget karena nggak, semakin lama yang beli semakin kurang, jadi musiman lah gitu. Kalau emang lagi udah lama nggak ini, ya udah lama nggak ada yang order baru maksudnya kalau ada yang order ya baru aku buka PO-nya, tapi bukan aku yang bikin sih. Ya ada lah, aku bantu jualin aja, nggak boleh sih harusnya ya. Hari ini apa yang aku rasakan, aku lumayan senang, lumayan merasa produktif karena biasanya aku tidak bangun pagi-pagi untuk pergi. Kalau hari ini tadi lumayan bangun pagi, pas bangun buka HP langsung kaget ada yang miss call, ternyata driver dari yang nganterin si furniture-nya gitu, kayak jam 7:30 udah nelpon. Ternyata ya lucu sih karena aku mintanya kan kalau bisa dikasihnya pagi, terus tapi di note sama yang si kakak marketingnya urgent kirim paling pagi rute pertama, ya ternyata aku yang belum bangun, kasihan. Ya udah akhirnya tadi siap-siap, nah akhirnya jalan deh, ketemu di sana jam 10-an gitu, bapak yang drivernya nganterin barang. Udah seneng karena rumahnya mulai terisi. Tuh dikit-dikit. Terus sama excited karena udah lama gak ketemu teman-teman kantor juga. Dari kemarin aku kan kayak bukan lumayan sih, kayak emang udah jarang banget gitu. Jadi sekali-sekali ya menikmati hidup dan bertemu dengan teman-temanku di situ. Yang aku tahu pasti nggak bakal kerja, adanya HHI. Nggak apa-apa, namanya juga having fun gitu. Terus apalagi ya mau ceritanya, aku bucket list ya. Jadi kayak aku nggak tahu mau isi berapa banyak dan berapa jumlahnya, tapi mungkin aku pernah lihat reels kayak ada yang ngisi 100 bucket list, 100 list sebelum meninggal, dan itu mau di achieve-nya tuh selama 3 atau 4 tahun gitu. Apa 4 tahun, selama 4 tahun yang kamu ingin capai 100 list gitu, 100 kegiatan, aktivitas. Gak harus yang ada pakai duit, jadi kayak hal-hal simple pun boleh gitu kalau menurut dia, karena dia sendiri juga yang ceritain itu orang bule dan dia juga kayak emang short on money, jadi kayak duitnya juga pas-pasan gitu, makanya kayak banyak jual ini itu juga dia gitu untuk mencapai listnya itu. Dan salah satunya dia adalah mencoba berlari setiap hari selama 3 tahun, dan ini kayaknya udah 2 tahun dia berlari terus gitu. Tuh menurutku itu membuat perubahan yang lumayan ini ya, lumayan signifikan sih. Kayak ketika kita mulai mencari-cari tantangan untuk diri kita, itu menurutku tuh jadi salah satu yang bikin kita tuh merasa bangga dengan diri sendiri. Salah satunya ya kalau menurutku dengan self journaling ini sebenarnya harusnya aku bahas besok, tapi ya udahlah. Salah satunya ya aku self journaling yang sekarang ini tuh bukan hal yang aku pernah pikirkan dari dulu. Kayak ceritain tentang kehidupanku, kayak ngomong sendiri gitu, tapi ternyata pas lagi dimulai memang sih masih ada bolong-bolong, kayak kadang 2 hari sekali baru mulai, tapi ini bener-bener kayak jalanin aja gitu. Ya udahlah, kayak bodo amat, toh juga aku nggak berharap ada yang nonton. Nah jadi dan itu pas lagi aku mulai awal banget kan ya awkward banget ya, kayak apa sih ngomong sendiri. Tapi semakin kesini kayak sekarang aku udah mulai kayak sedikit terbiasa. Jadi kayak gini rasanya, ternyata kayak jadi vlogger
gaya banget love yo, kayak jadi vlogger terus yang kayak ternyata ngomong ya begini aja asik juga gitu. Dan jadinya yang biasanya kalau aku nyetir tuh pasti selalu diem, kalau enggak ya nyanyi atau dengerin lagu, tapi nggak apa yang kayak heboh sendiri gitu, enggak. Nah ini dengan adanya kayak gini aku bisa apa ya, ini nggak dipaksa ceria juga sih sebenarnya, kayak ya nggak seberat itu gitu, ternyata nggak seberat itu untuk melakukannya dengan video-video ini. Dan aku senang karena aku jadi bisa lebih lancar ngomong gitu ya. Aku udah kayak anak kecil, emang kayak anak bayi yang harus dipaksa untuk latihan ngomong lagi gitu. Nih kalau nggak kayak gini lidahku tuh kelu kayaknya, kayak kaku gitu karena saking diemnya, dan kadang obrolanku tuh nggak pernah yang nyerocos sana sini gitu. Nah ini kan aku ngomong dengan kepala dari dalam kepalaku sendiri gitu, nggak ada topik, aku harus belajar ngerocos. Dan ini membantu pertama melancarkan cara aku ngomong, kedua ternyata ketika aku ngomong tidak semenakutkan itu, nggak se-awkward itu, ya udah ngomong aja gitu. Terus ketiga, menurutku ini jadi lebih pede. Aku jadi lebih pede karena aku ini meningkatkan kepercayaan diriku. Pertama dari cara aku bisa ngomong, kedua aku bisa ngelihat, oh kalau aku lagi di video lagi ngobrol sama orang tuh begini, kayak sekarang nih aku ngeliat kamera kan, aku juga nggak bisa ngeliat muka aku sendiri ya. Pokoknya jadi kayak ya segitulah mukaku gitu, maksudnya ternyata kayak gitu kalau ngomong sama orang. Ya mungkin kalau ngomong sama orang bisa lebih jelek lagi kali gitu. Kalau ini kan karena ada kamera jadi agak jaim gimana gitu. Nah itu jadi pas lagi aku lihat kayak, oh ternyata tidak sebegitu jeleknya mukaku. Maksudnya jadinya aku tuh aware sama muka sendiri, kayak oh mukaku kalau begini ternyata kurang ekspresif ya. Aku kayak baru tahu setelah aku lihat kayak aku kalau ngomong suaranya, kalau ngomong detail huruf S aja tuh suka nggak agak nyaru, nggak kelihatan, nggak kedengeran gitu. Itu aku baru tahu juga pas lagi aku denger beberapa kali videoku sendiri gitu. Pokoknya ada hal-hal yang ternyata aku baru tahu, oh kalau aku ngomong, kalau aku ya kalau aku ngomong tuh kayak gimana sih gesturnya gitu-gitu tuh kelihatan di sini. Ya aku kayak suka tanpa sadar garuk kepala gitu, nggak tahu kenapa, grogi kali. Terus dan dari situ aku jadi mulai kadang kalau ngelihat orang lain di video lain, misalkan kayak sesimpel TikTok lah atau sesimpel Instagram yang ngomong reels pendek aja gitu, aku bisa ngeliat mereka gerakannya tuh gimana, dan ternyata mereka tuh ekspresif banget. Aku nggak suka ekspresif itu, kayak jadi begini guys, cet gitu. Aku nggak, ternyata kayak ya udah nih ngomong begini. Jadi ternyata ya menurutku ini tidak makanya orang kalau mungkin mendengarkan aku ngomong tuh tidak semenarik orang lain gitu. Jadi nadanya juga aku kan rata aja gitu, nggak yang kayak naik turun. Terus cara ngomong juga aku nggak menarik yang mancing orang untuk mendengar gitu. Kayak gitu sih. Itu ya ini mungkin pelan-pelan harus aku coba perhatikan orang-orang lain sekitar sih. Bukan berarti aku mau merubah diriku untuk menjadi ngikutin orang lain, tapi mungkin ini salah satu biar aku tuh bisa latihan untuk bisa ngomong lebih menarik lagi, kayak nggak ngebosenin, nggak nge-flat gitu, mungkin gitu. Terus itu tuh bahkan baru dari satu sisi speaking doang ya, baru dari ngomong doang. Dan ternyata pas lagi aku ngechat sama orang gitu juga ternyata personalitiku gitu juga kayaknya flat. Contohnya itu dari aplikasi, kan aku main aplikasi dating apps. Terus sekarang karena aku udah mulai males cari yang versi cowok-cowoknya, jadi aku cari yang versi yang BFF, Bumble gitu kan. Jadi yang versi cari temen, tapi ya cewek atau cowok terserah, tapi jadi temen. Nah itu aku nemu satu cewek kemarin, terus dari
hehehe, apa iya nih mas apa, terus dia bilang dia ada mention iya nih 5W1H gitu, terus hahaha dia bilang, terus aku dari situ kan kayak langsung apa nih gitu, ada sesuatu yang jadi kayak bikin penasaran untuk lanjut gitu, kayak kok bisa ya orang bisa ngomong kayak gitu ya. Aku kayak kalau ditanya gitu cuma jawab paling iya kabar baik, gimana kamu, abis nggak ada yang kayak iya aku 5W1H nih lucu atau apa gitu, kayak kok bisa ya, apa aku yang kurang bergaul mungkin. Aduh gitu doang aja insecure ya, segitunya sih. Maksudnya selalu membandingkan diri dengan orang lain, dan sebenarnya itu nggak boleh, tapi aku pingin gitu kalau bisa jadi orang yang kayak gitu. Maksudnya yang kalau ngobrol sama orang tuh bisa menarik, pinter gitu. Tapi itu susah, ngobrol sehari-hari aja susah bawa topiknya, karena mungkin dari diriku sendiri juga kayak aku ngerasa topikku untuk hidupku juga gitu-gitu doang ya, flat aja, kayak nggak ada tuh yang bisa gue ceritain kan. Kalau yang lain kayaknya aku naik turun hidupnya seru-seru aja ya. Terus kalau misalkan mau ceritain pengalaman, aku kayak apa, pengalamannya aku kayak menarik ya, cara bawanya kok enak banget gitu, kayak padahal sehari mungkin aku pernah ngalamin kejadian yang sama, tapi ketika mereka ceritain, ih kok jadi kayak 100% lebih lucu, 10 kali lebih lucu gitu. Ya aku kayak iya aku gini-gini terus push ya, langsung ngobrolnya kayak oh ya jadi gimana langsung cari orang lain untuk diajak ngobrol. Aduh kayak gini juga mau nyari jodoh diri sendiri aja lu masih susah buat cari teman, coba punya dulu lah tapenya. Apa ya, bingung. Bahkan kemarin yang bikin IELTS ini umurnya aku yakin jauh, mungkin beda 10 tahun ada, cuman cara dia ngomong kayak diem kan pas lagi udah sesi yang mata pertama, abis itu diselingin istirahat makan siang, terus lanjut mata yang kedua. Pas mata yang kedua maksudnya udah emang obrolan udah mulai cair lah gitu, dia kayak Cici aku dulu pernah IELTS loh, aku pernah IELTS juga loh gitu. Maksudnya tiba-tiba dia bisa ngomong kayak gitu, kayak mungkin kalau orang ya mungkin pasti dia ekstrovert sih, kalau saya ekstrovert sih kurang, pintar ngomong juga karena emang jurusannya ilkom jadi wajar ya mas. Tapi dari situ ya maksudnya kok bisa ya, aku kalau kayak gitu aku diem loh sampai habis gitu. Maksudnya nggak ada yang kayak tiba-tiba aku dulu pernah IELTS loh, terus kayak orang lain pasti jawabnya kayak oh nggak, terus kayak penting gitu. Cuma kalau yang kemarin kayak oh aku jawabnya kan kayak oh iya gimana IELTS yang di mana, berapa harganya, karena aku juga lumayan kepo-kepo dikit kan. Terus ternyata dia ceritain dia sama satu kampus juga sama aku, terus dia ceritain kayak dulu dia kerja di mana, dan dia emang pinter ngomong sih, kelihatan dari cara ngomongnya, dan asik gitu, maksudnya lancar dan enak didengar, terus cewek banget lah, tidak seperti aku yang suaranya berat ini, insecure lagi. Baik ya gitu, jadi aduh kok bisa ya semua ngomongnya tuh pinter-pinter, ciwik-ciwik manis gitu. Aku tuh juga kadang kalau jadi cewek suka seneng ngeliatin cewek-cewek yang manis, yang feminim gitu, gemes gitu. Padahal aku cewek, tapi aku yakin aku nggak lesbi, tapi aku senang gitu ngeliatin mereka tuh, suka aja. Memang aku nggak tahu kalau cowok-cowok mungkin juga sama. Maksudnya cowok ngeliat cowok tuh pasti juga wah bro keren bro, suka gaya lu bro gitu. Sama sih kayak cewek kayak cantik sekali, aku suka rambut kamu hari ini manis banget, gemes banget kayak gitu-gitu sih. Pengen jadi mereka tuh sebenarnya, nggak apa ya, tidak dengan perawakanku yang gini gede, buff
gitu suaranya berat lagi. Ya gitu, nggak tahu, aku juga bingung kadang apakah aku harus merubah sifat dan diriku gitu untuk jadi yang lebih mirip dengan publik, maksudnya orang pada umumnya gitu, kayak cewek pada umumnya tuh gimana, apa aku harus mulai mengarah ke sana. Tapi kalau kayak gitu apakah nanti aku akan mengurangi rasa unik yang ada di diri aku gitu, apakah nanti ya kalau kayak gitu misalkan warna-warna yang ada di aku, misal warnaku sekarang tuh warnanya warna-warni menurut aku, dan menurut aku yang orang lain itu pada pudar-pudar gloomy gitu, tapi ketika aku mengikuti dengan mereka, apakah nanti warnaku nanti ikutan jadi kayak ikutan rata warnanya flat, jadi kayak lebih pudar, lebih pucat gitu, kayak gitu-gitu sih. Apakah seberapa aku bisa seberapa banyak aku harus mengatur diriku untuk bisa sama dengan mirip dengan orang-orang pada umumnya gitu. Itu batasan-batasan yang kayak gitu tuh norma-norma mungkin masuknya. Itu kayak cara, sebenarnya sih kayak misalkan cara aku menjadi cewek yang baik atau gimana, atau yang cewek yang, kan sekarang kan cewek pada maunya tuh pada kalau bisa dandan kayak ini, bulu mata, kutekan, nail art gitu, kayak gitu. Terus kalau misalkan nggak kayak gitu, kalau misalkan aku nggak mau, kan aku dari dulu sebenarnya nggak suka pakai bulu mata begini dan pakai nail art ini juga baru pertama kali ya. Sebelumnya nggak pernah selama 30 tahun. Jadi selama 30 tahun nggak pernah. Kayak kalau kayak gini tuh aku jadi kayak ikutan masuk template orang-orang gitu loh pada umumnya. Yang sebenarnya aku nggak mau, aku maunya tuh orang suka karena ya diri aku sendiri gitu, tanpa ada ditambahin hal-hal yang begini, yang kayak cewek-cewek bulu mata gini biar lebih menarik sama orang-orang pada umumnya. Tapi ya kalau memang tapi aku mikir kayak mungkin ada aja orang yang bisa kayak gitu kalau memang perawakan atau postur badannya dia sendiri mungkin sudah dianggap menarik oleh orang-orang pada umumnya. Tapi kalau ternyata standar diri kamu tidak masuk sama mereka, kayak misalkan kayak menurutku aku yang sekarang ini masih belum hitungannya masuk standar orang-orang pada umumnya. Kayak misalkan standar mereka kalau menilai cewek tuh 7, aku mungkin 5,5, 6 gitu. Jadi dan itu belum tanpa tambahan add-on ini ya. Dan yang menurut diri aku adalah 10. Atau mungkin dari 7, standar nilai 7 itu mungkin aku tadinya menurut aku tuh aku 8 gitu atau 8,5. Tapi kadang orang lain melihat aku tuh kayak cuma 5,5. Nah, ini tuh yang kadang aku jadi meragukan diriku, apakah aku 8,5 atau sebenarnya 5,5. Tapi kan itu kan pandangan 5,5 kan dari orang lain gitu, bukan dari diri kamu. Kalau kamu menurut kamu tuh 8,5, ya kenapa tidak, itu namanya kepercayaan diri. Tapi susahnya itu atas dasar apa kamu menilai diri kamu tuh 8,5. Pertimbangan dan perbandingannya tuh apa? Nah itu kan abstrak banget ya. Makanya kadang nggak ada yang bisa dinilai, dari orang tuh nggak bisa dinilai. Makanya orang dibilang manusia itu kayak diri kamu tuh tidak ada nilainya. Maksudnya bukan dalam arti negatif, tapi kamu tidak bisa diukur dengan nilai. Kamu tuh berharga dan sangat tak ternilai. Cuman balik lagi di manusia sosialisasi di masyarakat ini gitu. Kadang mereka tuh mencoba untuk membuat nilai-nilai sendiri gitu yang sudah beredar, entah dari kok jadi berat ya omongannya ya, entah kadang mereka tuh bikin
standar sendiri lah gitu, nilai sendiri yang menurut mereka tuh baik gitu. Dan kadang kenapa nilai itu jadi ada pelan-pelan, ya mungkin karena norma budaya, norma sosial, kebiasaan, dan yang maksudnya, dan itu tuh bukan berarti yang udah ada itu dibilangnya salah, tapi bukan berarti itu juga 100% benar, karena kadang ya makanya budaya A sama budaya B kan bisa beda-beda. Apa yang mereka anggap budaya A anggap mereka tuh bagus, belum tentu di budaya B itu sama bagusnya, kayak gitu-gitu. Jadi balik lagi kembali ke diri kita sendiri. Aduh, kenapa aku jadi ngelantur gini ya? Itu susah. Makanya kenapa kita susah menilai diri kita sendiri, karena kalau menurut aku nggak tahu batasan dari mana gitu. Kayak kalau memang pun aku bisa menilai, aku tuh udah harus banyak ngomong sama orang yang anggapnya dari berbagai banyak budaya gitu, budaya A sampai Z. Dari situ aku bisa takar kayak oke, rata-rata dari itu kesimpulannya adalah kalau manusia itu kira-kira yang dianggap nilai itu adalah ini dan ini. Nah itu kalau menurutku aku belum ada data sampai situ, maksudnya kayak informasi atau hal-hal yang kumpulkan tuh aku belum ada sampai situ. Jadi sekarang ini ya yang membantu untuk kita bisa menilai itu baik atau buruk kan ya dari agama juga salah satunya kan. Patokan agama itu yang kadang membantu kita untuk bisa menilai mana yang baik, mana yang jahat, mana yang ini. Tapi tidak semuanya, enggak juga sih, ntar gue jadi menista agama dong. Berat. Pokoknya stop sampai situ. Jadi aduh, takut. Ya pokoknya kalau dari agama ya itu membantu kita, tapi agama aja banyak ininya. Agama aja sekarang ada yang berapa lagi Pak? Ada 5 yang paling kelihatan, maksudnya itu di luar dari yang lain gitu. Dan itu juga walaupun memang sebenarnya sama goalnya gitu kan, berbuat baik maksudnya berbuat baik, pokoknya hal-hal yang baik itu pasti diajarkan semua gitu. Tapi pokoknya dari situ agama yang sudah berbeda, agamanya aja itu culture-nya beda-beda kalau menurutku ya, budayanya ya, latar belakangnya aja udah beda-beda. Nah belum lagi dicampur sama orang-orang yang hidupnya berbeda-beda, jadinya semakin banyak persepsi. Aduh apa sih, gue kayak gak jelas ngomongnya. Pokoknya intinya adalah kayak yang bisa menilai diri kamu itu pokoknya gini, kamu nggak bisa mengikuti orang-orang, kayak kamu nggak bisa ngikuti 30 menit lagi udah ngobrolnya. Kamu nggak bisa ngikutin apa yang orang-orang mau gitu, standar. Jangan pakai standar orang banyak untuk menjadi patokan atas diri kamu sendiri, karena ya itu kembali lagi kayak tadi, karena semua orang tuh, tiap orang tuh individunya tuh beda-beda. Jadi kalau kamu bakal ngikutin mereka semua, mati. Memang nggak kayak standar yang dikasih sama orang, misalkan kayak secara publik, secara halayak, misalkan dikasih standarnya 7, terus ternyata kamu, menurut mereka kamu tuh di bawah itu gitu, 5. Tapi itu kan tidak semua. Ada juga yang orang mungkin nganggapnya kamu itu 8, itu 9. Tapi memang tidak secara mayoritas, dan itu menurutku nggak apa-apa. Ini juga ngomong ke diri aku sendiri sih, karena yang bisa bilang kamu 8 atau 9 itu biasanya mungkin itu orang-orang terdekat kamu, circle kamu yang sudah tahu kamu dari lama. Kalau yang kayak orang baru tahu, kalau orang yang nilainya matokinnya kamu jelek dan nilai dia standarnya lebih tinggi, ya itu mungkin karena dia ngelihatnya cuma dari lapisan luar doang.
gitu, bukan lapisan-lapisan yang dalam. Siapa tahu ternyata pas lagi ditakar perspektif dia, standar dia 7 itu sebenarnya salah gitu. Harusnya standar dia tuh 7-nya dia itu malah menurut orang tuh 3. Ya bisa aja kan. Jadi inilah menjadi pesan buat aku juga, kayak aku nggak bisa ngebandingin diri aku dengan orang lain karena aku tahu ada hal-hal yang kita apa yang menurut aku baik belum tentu menurut mereka baik, dan juga apa yang menurut aku tidak baik mungkin bagi mereka baik. Culture itu mempengaruhi, gaya hidup mempengaruhi. Jadi bisa jangan, memang ini juga pokoknya jangan membandingkan diri sendiri dengan orang lain, karena yang kita lihat itu baru luarnya doang, kayak mungkin baru 1% dari orang itu gitu, dari sifat-sifat dia. 1% dari sifat-sifat dia 100%, mungkin yang kamu lihat itu 1% itu bagus banget tapi kan kita tidak tahu apakah 99% lainnya sama bagusnya dengan itu. Bukan berarti good ya, maksudnya ya kita jangan menilai diri kita tuh jelek-jelek banget lah gitu. Kita mungkin bisa aja sebenarnya kita sama orang yang kita bandingin tuh 11-12, malah orang itu malah menganggap kita lebih pintar, lebih kayak kamu tuh di atas aku tahu gini. Mungkin tanpa sadar kadang kamu suka denger kayak gitu. Aku juga suka denger kayak gitu. Itu namanya insecure. Terlalu insecure. Jangan. Jatuh. Ya. Ya udahlah. Malah ngunyah lagi, kasihkan ngunyah. Udah setengah jam aku berbicara. Learn of the day. Jangan membandingkan diri sendiri dengan orang lain, karena pace kita berbeda-beda. Nilai kita juga sama orang lain tuh tidak bisa disamakan. Apa yang kita nilai itu abstrak banget penilaian untuk orang-orang gitu ya, karena itu faktornya banyak banget, nggak ada yang absolut. Jadi jangan membandingkan diri kamu dengan orang lain, karena belum tentu penilaian tuh sama. Nilai-nilai yang akan diinin takar tuh beda-beda, bisa nggak sama lah gitu. Bukan kayak matematika. Terus kalau misalkan ada yang pengen kamu lakukan. Kayak aku nggak nyangka ternyata aku bikin usaha kecil-kecilan, yang aku bilang usaha sampingan itu lumayan ya, walaupun nggak bagaimana banget ya, tapi namanya ada yang mau beli gitu. Kayak wow, semudah ini Ferguson bikin usaha. Maksudnya nggak semudah itu juga sih, cuman nggak mengerikan yang kita bayangkan gitu. Yang pas lagi udah jalan kayak bisa senang sih. Ya udah, kalau ada yang bikin kamu mulai aja pelan-pelan dikit-dikit nggak apa-apa. Jangan overthinking. Aku juga selalu mikirnya kita tuh overthinking banget. Takut inilah, takut itu lah, padahal pas dijalanin ya udah aja anjir. Dan ketika kita jalanin itu menambah kebahagiaan dan kepedean kita lebih lagi sih. Duit kayak iklan Nike. HP ku udah kepanasan. Ya udah. Terima kasih untuk yang mau mendengar. Aku melihat juga ternyata videoku, walaupun yang ngelihatnya sedikit, maksudnya durasinya dikit, tapi aku nggak nyangka ada aja maksudnya masuk di algoritma orang gitu. Dan thank you yang udah mau nonton, semoga bermanfaat buat kalian yang mau nonton. Sekian dan terima kasih.
Sampai ketemu besok.